Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hadirin yang berbahagia, kapan terakhir kali kalian membeli sesuatu hal? Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak bisa lepas dalam kegiatan ekonomi. Kita belanja untuk kehidupan sehari-hari, membeli barang, membeli makanan, membeli pakaian, dan lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan perputaran ekonomi. Namun kabarnya ekonomi di Indonesia malah menurun. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat masih melakukan kegiatan perputaran ekonomi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebelumnya, mari kita lihat berita yang beredar baru-baru ini. Banyak toko yang tutup, bukan tutup sementara, namun toko-toko tersebut berhenti beroperasi. Bahkan tidak hanya toko kecil, namun banyak dari brand-brand besar yang bahkan sudah terkenal karena kualitas produknya juga tutup di beberapa cabang. Selain banyak toko yang menghentikan operasinya, ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari praktik kebijakan baru dari pemerintah. Mulai dari pajak, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Pada narasi sebelumnya dijelaskan mengenai banyak toko yang berhenti beroperasi. Toko-toko tersebut banyak yang tutup baru-baru ini. Fenomena ini juga terjadi di beberapa tempat. Jadi tidak bisa dianggap sepele karena lebih banyak memberikan dampak negatif. Sebanyak apa toko yang tutup hingga perlu kita bahas mengenai fenomena ini? Menurut data dari CNN Indonesia, per awal tahun 2025, beberapa brand besar seperti GS Supermarket tutup pada akhir Mei 2025. Gerai AC Hardware di Mataram tutup awal 2025. Ramayana Lestari Sentosa atau biasa kita kenal dengan RALS, 4 gerainya tutup di awal tahun 2025. Tak hanya itu, Lulu Supermarket juga semakin sepi pengunjung dan kemungkinan besar berdampak pada penutupan. Selain brand-brand besar, pabrik yang sudah terkenal dengan produknya juga banyak yang tutup. Seperti Sritek Group yang tutup pada Maret 2025, Yamaha Musik Indonesia, 2 pabriknya di Bekasi, dan Pulau Gadung ditutup pada Maret dan Desember mendatang. Pabrik Tokai Kagu Indonesia yang berada di Bekasi juga dikabarkan tutup pada awal 2025. Menurunnya ekonomi juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut digunakan untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi di Indonesia. Menurut fakta dan data yang ada, pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang HPP. Selain itu, ada kebijakan baru lainnya seperti PPN 12% untuk barang mewah, opsi PKP, dan BBNKB, serta PPh 0,5% yang dipungut oleh marketplace. Hal ini memang dapat menaikkan pendapatan negara terkait ekonomi, namun juga menyebabkan beberapa sektor perdagangan dan perusahaan gulung tikar. Pasalnya, akibat kenaikan hal tersebut, otomatis biaya sewa dan juga pajak barang dan sejenisnya akan naik, yang mengakibatkan perusahaan ataupun pertokoan menjadi pindah atau tutup, dikarenakan harus membayar biaya produksi, sewa, dan pajak yang tinggi dibandingkan pendapatan. Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya hal-hal tersebut yaitu ekonomi Indonesia yang akan menurun, diakibatkan oleh macetnya beberapa sektor penghasilan pendapatan negara. Banyak toko yang tutup juga membuat konsumen kesulitan mencari apa yang mereka butuhkan. Konsumen juga lebih menyukai barang-barang impor. Hal ini membuat barang asli Indonesia akan sulit bersaing dan akhirnya berhenti diproduksi. Banyak orang memilih membuka toko di aplikasi online karena kebanyakan tidak mengeluarkan biaya seperti sewa toko. Hal ini juga menyebabkan PHK massal karena banyak sektor usaha yang tutup, sehingga pengangguran semakin meningkat. Sebagai masyarakat, hal yang bisa kita lakukan yaitu untuk lebih mencintai dan juga menggunakan produk lokal. Tak ada salahnya menggunakan produk lokal. Bahkan, banyak produk lokal yang sudah bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Saat kita membeli produk asli Indonesia, sama halnya kita ikut mendorong kemajuan ekonomi negara.
pengusaha dan toko-toko tidak akan bangkrut, dan barang-barang dari luar yang mahal juga tidak akan menyebabkan pemerintah untuk membayar biaya pajak tersebut. Saat ekonomi negara turun, hal ini dapat menjadi penyebab memburuknya sektor pendapatan negara, yang dapat memberikan banyak dampak negatif untuk masyarakat Indonesia. Seperti kita bisa lebih peka terhadap permasalahan yang ada. Mari menanggulangi kemerosotan ekonomi dengan mencintai produk asli Indonesia. Jika produk lokal lebih terkenal, kita juga yang akan merasakan dampak positifnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dari hadirin semua. Kita akan lebih bahagia jika ekonomi juga tinggi nilainya. Banyak salah ucapan, perkataan, maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.